Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dian Rohmawati SM, mahasiswa PPK Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program Studi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 203972530222. Pada hari Senin 10 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Yapia Parung dengan materi metode pembukuan kas kecil kelas 11. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang luar biasa. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini nih untuk belajar sama Ibu ya. Terus, untuk hari ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang Impress Found System. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada dia untuk pimpin doa. Silahkan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Adam. Oke. Ardela Putri Rahman. Briano. Cindy. Dia. Feriska. Lutfia. Muhammad Agil Kurniawan. Oke. Muhammad Rafi. Oke, semuanya hadir ya, tidak ada yang izin ataupun sakit. Untuk pertemuan kemarin, kalian masih ingat nggak kita bahas apa? Betul, itu kan baru awalnya aja. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kalian kembali nih, Impress Found System itu apa sih? Terus gimana caranya kalian membuat pembukuannya? Terus gimana kalian mengetahui manfaatnya? Terus nanti juga kalian akan merefleksikan bahwa penggunaan Impress Found System itu untuk perusahaan sebagus apa sih gitu loh. Oke. Sebelum itu, Ibu akan memberikan materi yang akan Ibu jelaskan di hari ini ya. Jadi nanti untuk memudahkan kalian mempelajarinya. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa aja sih yang akan kita dapatkan di hari ini. Insya Allah nanti kalian akan mendapatkan yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi dari metode Impress Found System. Yang kedua, kalian mampu mengklasifikasikan transaksi ke dalam metode Impress Found System. Yang ketiga, kalian juga mampu menyusun pembukuan kas kecil dengan metode Impress Found System. Dan yang keempat, kalian mampu merefleksikan manfaat metode pembukuan kas kecil, metode Impress Found System ke dalam pengelolaan keuangan sederhana. Oke. Sebelum itu, kita ulang lagi. Apa sih pengertian kas kecil? Boleh Ibu minta tolong dibacain? Ya, silakan Ratih. Oke. Sama sini paham nggak? Paham. Oke. Terus, di dalam kas kecil itu ada dua metode. Yang pertama, metode pembukuan Impress Found System. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Kalian tahu nggak sih Impress Found System itu apa?
Betul, sistem dana tetap. Terus yang kedua, ini adalah metode pembukuan fluctuation fund system atau sistem. Oke. Kalau ini insya Allah nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi yang hari ini akan kita pelajarin adalah yang pertama, yaitu adalah impress fund system, di mana sistemnya dana tetap. Oke. Sebelum masuk ke sistem impress fund system, kalian pernah nggak sih kepikiran perusahaan itu gimana sih caranya tahu laporan dari setiap bagian di setiap harinya itu sudah terstruktur, terinci, ataupun tidak ada yang tertinggal. Kalian pernah nggak kayak bertanya-tanya gitu loh di keseharian kalian? Pasti pernah dong. Pernah. Kenapa? Karena perusahaan itu kan besar. Pastikan kalau misalnya ada satu bagian yang tidak melaporkan pengeluaran di satu hari tersebut, berarti semuanya akan buyar. Nah, diadakanlah namanya sistem pembukuan kas kecil menggunakan impress fund system. Ya. Adapun impress fund system itu sendiri adalah, Ibu minta tolong Veriska, tolong dibacain. Impress fund system. Metode dana tetap adalah metode di mana jumlah kas kecil yang ditetapkan pada awal pembentukan akan tetap sama sampai akhir periode. Oke. Maksudnya gimana? Misal, kalian di bulan Januari itu ada pengeluaran sebesar Rp900.000. Nah, awal Januari itu kalian diberikan uang 1 juta oleh pemegang kas kecil. Jadi kan kalau 1 juta dikurangin 900.000 berapa teman-teman? Iya. Nah, untuk nanti bulan Februarinya kalian akan diisi kembalinya berapa? Betul. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem dana tetap. Sistemnya tetap dan akan selalu diisinya 1 juta setiap bulan. Mau berapapun pengeluaran kalian. Misal pengeluaran 200.000 berarti bulan besok 800. Pengeluarannya 300.000. Pinter, paham ya? Jadi dia akan selalu tetap di setiap bulannya. Oke. Terus, di yang tadi Ibu udah kasih itu ada cara membukukan kas kecil atau lebih ke tanggal-tanggal pengeluarannya ya. Kita baca aja secara bareng-bareng. Pada bulan Januari 2025, kas kecil PT Anugrah Jaya diisi dari kas sebesar 1 juta rupiah. Oke, 1 juta rupiah. Berdasarkan bukti pengeluaran selama bulan Desember 2025, antara tanggal 2 sampai tanggal 30 Januari telah dikeluarkan dana kas kecil untuk transaksi-transaksi tersebut. Tanggal 2 ada bayar koran. Berapa teman-teman? Oke. Yang kedua, tanggal berapa lagi? Tanggal 4. Beli apa? Oke. Berapa nominalnya? Oke. Tanggal 7, beli apa lagi? Harganya berapa, Matrai? Oke. Begitupun seterusnya. Tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20, 23, 27, 28, 30. Intinya, tanggal ini masih di tanggal dan di bulan yang sama. Maksudnya masih tanggal di bulan yang sama, yaitu bulan apa yo? Januari. Ya, di bulan Januari. Transaksinya terjadi dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Ini masih dengan rentang yang sama ya. 1 juta rupiah untuk pengisiannya. Berarti nanti di bulan selanjutnya tetap 1 juta juga. Berdasarkan dari pengeluaran yang dikeluarkan di bulan Januari. Oke, kita lanjut lagi ya. Cara ngisinya gimana, Bu? Ada yang kayak gininya nggak? Coba dibuka. Di lembar selanjutnya kalian buka ya. Kalau kemarin kan kita baru mempelajari dasar-dasarnya atau teorinya dari si impress fund system. Hari ini Ibu ingin kalian bisa untuk mengisi tabel yang ini ya. Nanti kita akan isi bareng-bareng. Dari PT Anugrah Jaya, betul nama perusahaannya? Oke. Di bagiannya bagian pemasaran. Terus di selanjutnya itu adalah kas kecil periode bulan Januari 2025. Oke.
Debit itu dimasukinnya apa sih? Pinter. Kas masuk. Kas masuknya di sini ya. Kas masuk. Oke. Nah, yang uraian tadi yang Ibu bilang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kalian masukin ke sini. Kas masuknya ada di tabel pertama. Kas masuk itu diisi dengan nomor buktinya KM01. KM itu apa? Pintar. Kas masuk yang terjadi Oke. Kas masuk yang pertama kali masuk yaitu adalah KM01. Terus di tanggal 2 ada pengeluaran bayar koran. Nilainya berapa? 50.000. Nah, kalau kas keluar atau pengeluaran itu bukannya KM. Jadinya apa? Betul. Kakak berarti kas keluar. Kas keluar yang terjadi pertama kali yaitu 50.000. Semuanya kalian masukin dulu ke tabel yang jumlah sampai ke tanggal 30. Oke. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ya? Oke. Nah, maksud dari tujuan pembelajaran tadi yang kedua, kalian mampu mengklasifikasikan transaksi-transaksi tersebut itu adalah kebagian ini. Konsumsi, transport, ATK, kebersihan, dan lain-lain. Ibu mau tanya, kalau bayar koran masuknya kemana? Betul, lain-lain. Terus, kalau untuk membeli snack tamu? Betul, konsumsi. Kalau untuk membeli materai? Oke, sip. Lanjut lagi, kalau bayar seminar? Iya. Oke, sampai sini kalian udah paham ya? Kalau yang di sananya ngomongin snack, berarti masukinnya ke konsumsi. Kalau di sana ngomonginnya membeli materai, berarti masuknya ke ATK. Oke, sampai sini paham? Oke, sip. Abis dimasukin, diklasifikasikan, kalian jumlahin. 50 ditambah 120 dan teman-temannya, berapa jumlahnya? 903.000. Oke. Terus, untuk konsumsi berapa? 180.000. Untuk transportnya? 150.000. Oke. Untuk ATK-nya? 55.000. Sip. Untuk kebersihan? 145.000. Untuk lain-lain? 375.000. Oke. Kalian semuanya bawa kalkulator kan? Oke. Jadi nanti kalian bikin tabel baru, nanti Ibu akan kasih soalnya ke kalian. Kalian ngitung kayak gini ya. Kesimpulannya, penggunaan Impress Fund System itu adalah pencatatan kas kecil yang memberikan pengendalian yang lebih baik terhadap dana yang sudah dikeluarkan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang tadi Ibu tanyain, ada nggak sih perusahaan yang bertanya-tanya gimana sih cara dia mengetahui? Nah, berarti dengan metode ini. Ini udah paling baik, udah paling benar. Oke. Oke, sesuai dengan janji Ibu yang tadi, nanti kalian akan mengerjakan soal ya. Ini Ibu akan berikan contoh soalnya sama lembar jawabannya. Nanti boleh dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing saja. Terus setelah kalian selesai mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, nanti Ibu minta tolong ada masing-masing dari satu kelompok itu menjelaskan berapa sih saldo yang tercipta yang sudah kalian hitung. Yang kedua, manfaat apa yang kalian bisa ambil dari metode Fund System ini. Oke, paham ya? Gimana, Maura? Ada kesulitan? Bagiannya bagian pemasaran aja, sama kayak yang tadi. Boleh, nama kamu sama teman-teman kamu diisi aja. Diisi namanya dulu ya, di sini nih. Di sini. Oke. Gimana? Ada kesulitan nggak? Udah diisi namanya belum? Nih, nama kelompok kaliannya diisi dulu. Di sini. Bagiannya bagian pemasaran aja sama apa yang tadi. Oke, siap. Ada maaf ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya.
Seperti yang tadi udah Ibu jelasin, kalian akan mempresentasikan hasil dari hitungan kalian. Kita samain. Kalau misalnya memang ada satu kelompok yang mungkin nggak sama nih, berarti ada sesuatu yang salah dalam perhitungannya. Oke, Ibu minta tolong masing-masing kelompok untuk berdiri satu orang untuk menjelaskan hasil dari apa yang kalian sudah hitung dan apa manfaatnya Impress Found System bagi sebuah perusahaan. Silahkan. Dimulai dari kelompok satu, berarti untuk Ratih ya? Iya, silakan Ratih. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Siap. Berarti untuk nanti selanjutnya bulan besok berapa? 894 dengan asumsi saldo kamu ada berapa tadi? 1 juta. Dan sisa saldonya? Oke, siap. Manfaatnya apa, Rati? Mm-mm. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Silahkan. Silahkan untuk Faisa. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Sama nggak dengan kelompok satu? Sama. Oke, berarti untuk dua kelompok ini kalian nggak ada kesalahan nih ya dalam perhitungannya. Terus untuk manfaatnya gimana, Faisa? Oke, siap. Makasih ya. Sekarang ke kelompok 3. Silahkan. Mau disampaikan oleh siapa? Maura atau sama Briano? Sama Briano. Oke, silahkan Briano. Berapa? Oh iya, 894.000. Oke. Oke. Iya. 894.000 karena dengan asumsi saldo yang kamu ada sekarang adalah 106.000. Oke. Terus manfaatnya apa, Briano? Oke, siap. Terima kasih, Briano. Sekarang kita ke kelompok 4. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, Cindy silahkan. Oke, siap. Untuk bulan besoknya berarti? Oke, siap. Terus lanjut. Manfaatnya? Oke, siap. Dari masing-masing kelompok, ternyata untuk hitungan kalian itu sudah benar semua, ya. Sudah bagus. Oke, sekarang Ibu minta tolong ya, tugasnya dikumpulkan ya semuanya ya. Nanti soalnya Ibu akan beri nilai. Oke, sekarang Ibu mau ngajak kalian diskusi ya tentang Impress Found System. Nanti kalian boleh masing-masing kelompok aja ya untuk apa ya menjelaskan. Sebenarnya untuk kelompok satu ini mah analisis kalian sendiri aja. Menurut kalian Impress Found System itu penting nggak buat perusahaan? Sangat penting. Karena untuk mengelola keuangan kita adakan di sini. Coba kelompok satu, misal untuk mengelola keuangan. Kenapa sih keuangan harus dikelola? Agar terstruktur. Betul. Agar terstruktur. Berarti sesuai dong dengan yang tadi pertanyaan yang Ibu utarakan di awal. Ya, bagaimana perusahaan tahu setiap pengeluaran yang terjadi di setiap harinya itu akan diketahui oleh perusahaan itu sendiri. Dibuatlah metode Impress Found System. Dengan manfaatnya adalah untuk mengelola keuangan agar terstruktur. Terstruktur itu maksudnya gimana sih? Kalian tahu nggak? Terinci, iya nggak? Jadi istilah kata pengeluaran apa nih yang udah kalian keluarin misalnya di tanggal 2 pengeluarannya beli ATK. Terus di selanjutnya, di jam selanjutnya kalian mau beli apa? Misalnya kayak kan kalau untuk perusahaan gak cuma ATK aja. Ya nggak? Perusahaan itu butuhnya banyak. Nggak cuma ATK aja. Apalagi kalau misalnya kalian ada di perusahaan yang
sudah besar, yang sudah TBK, itu kalian pasti akan mengeluarkan kas kecil itu nggak cuma sekali dalam sehari, bisa beribu-ribu kali. Nah, diadakanlah yang namanya sistem impress found system agar mengelola keuangan secara terstruktur, dimulai dari yang paling pertama kali keluar, terus abis itu keduanya apa, ketiganya apa, sampai selanjutnya. Oke, terus Ibu minta tolong kepada kelompok 2. Tadi kan kalian sudah memberitahukan kepada Ibu manfaat dari metode impress found system. Apa tadi? Audit. Untuk mengaudit dari mempermudah audit dan pengawasan. Itu maksudnya gimana sih? Kalian bisa mengutarakan nggak? Mm-mm. Mm-mm. Oke, siap. Berarti mempermudah, ya enggak? Manfaat yang kedua adalah yang pertama agar terstruktur, yang kedua mempermudah. Sebelum itu audit mempermudah. Audit itu apa sih? Audit, ada yang pernah dengar nggak kata audit? Pemeriksaan, ya. Audit itu pemeriksaan. Mudah pencatatan. Ini kalau kalian mau tulis boleh ya, silahkan, nggak apa-apa di buku kalian. Mempermudah pencatatan dan apa Cindy? Pelaporan. Oke. Mempermudah pencatatan dan laporan keuangan. Dari tabel yang tadi Ibu udah kasih, kalian paham nggak cara bacanya? Paham ya? Kenapa? Karena sudah terinci. Semuanya ada di situ. Ada bagannya, ada bagiannya, ada transaksinya, sama ada jumlahnya. Nah, kalau misalnya kalian tidak menggunakan metode impress found system, otomatis kalian nggak akan tahu jumlah dari pengeluaran di setiap hari di perusahaan tersebut. Jadi, kalian harus membuatnya agar kalian paham gimana caranya ngeliat nih laporan. Hari ini pengeluarannya berapa, terus besok pengeluarannya berapa. Gitu. Oke, silakan yang ini ditulis dulu aja, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Oke, ini udah selesai ya analisisnya ya. Oke, terus sekarang Ibu minta tolong masing-masing kelompok memberikan kesimpulan sama kesan dari pembelajaran kita, ya. Nanti baru habis itu Ibu akan merefresh lagi nih apa aja yang hari ini udah kita kerjakan. Boleh di ini ya, diganti aja ya yang presentasi, jangan Paisa lagi, jangan dia atau Rati lagi. Agil boleh kelompok 1. Ayo Gil. Berdiri di sini untuk membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu adalah menentukan kecil ada dua, yaitu response system sama fluctuation from system. Oke, kesannya apa Gil setelah mempelajarinya nih? Kesannya menyadarkan pentingnya ketelitian
perhatian dan tanggung jawab dalam mencatat setiap transaksi kecil apapun nilainya. Udah? Sudah. Itu aja. Kamu senang nggak mempelajari Impress Pound System? Senang, Bu. Senang. Oke. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Terima kasih Agil. Tepuk tangannya. Kelompok 2 Ibu minta tolong sama Raffi kali ya. Ayo Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, buahnya dan kecil merupakan dana yang secara perusahaan untuk membiayai pengeluaran berkisar bernilai kecil dan menjadi setiap hari. Karena mempelajari metode pembukuan dan kecil memberikan pemahaman tapi tentang bagaimana perusahaan mengelola dan mempercepat cara Rinci kali. rinci dan tertib. Oke. Siap, makasih Raffi. Oke, dari pembelajaran hari ini berarti kalian banyak sekali memetik hal-hal di mana bahwa laporan keuangan itu sangat-sangat bermanfaat untuk kalian sendiri. Baik pas keseharian kalian ataupun nanti pas kalian sudah bekerja. Oke. Nanti Ibu ulangi lagi ya untuk yang materi hari ini sudah Ibu sampaikan. Nanti kalian coba diingatkan kembali ke Ibu. Tadi Ibu udah ngajarin apa ya? Terus kalian kayak, oh gini Bu. Oke. Ibu tanya lagi, kas kecil itu apa? Coba yo, ada yang masih ingat nggak? Ada 2. Yang pertama, oke, itu apa? Oke, sistem dana tetap. Di mana prosesnya setiap bulannya dananya itu tidak akan berubah. Tetap kalau dia ada pemasukan 1 juta, berarti di bulan selanjutnya pun 1 juta. Dilihat dari saldo terakhir dari si kas kecil tersebut. Oke. Terus yang kedua apa? Oke. Kalau fluctuation fund system itu kan kita belum pelajarin, ya. Insya Allah nanti akan dipelajarin pertemuan selanjutnya. Tapi sekarang Ibu kasih gambaran dulu. Fluctuation fund system itu tadi kan kalau sistem dana tetap itu dinamakan apa? Kalau untuk yang fluctuation fund system itu berarti sistem dana tidak tetap. Oke, misal kayak gimana Bu? Hari ini kalian nerima uang 1 juta. Salah, bukan hari ini, bulan ini. Nanti bulan selanjutnya kalian bukan menerima uang 1 juta. Tapi bisa jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Enggak, berarti udah pada paham semua ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin kalau kayak gitu. Boleh dirapihkan aja bukunya, silahkan. Semuanya sudah dirapikan? Sudah. Itu kalkulatornya masih belum? Dimasukin dulu nanti ketinggalan. Oke. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Oke. Sekarang kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dia boleh dipimpin doanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.